Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah untuk data ini minggu kedua. Saya kasih sebuah rekamannya dulu. Nanti untuk tanya jawabnya bisa menggunakan Google Meet atau langsung telepon di WhatsApp ya. Presentasi pertama saya dulu. Saya berikan sebuah PowerPoint dulu. Saya berikan presentasi PowerPoint dulu untuk menerangkan konsep-konsepnya. Tes. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah regresi, analisis regresi. Jadi di regresi ini adalah mencari sebuah fungsi untuk menemukan polanya, patternnya. Ini disebut patternnya. Garis merah ini adalah patternnya. Ini adalah pattern datanya. Garisnya bentuk kayak gini. Jadi regresi adalah menghasilkan sebuah fungsi untuk menarik garisnya. Ada yang linear, ada yang non-linear. Linear berarti kita bisa menggunakan, kalau linear pasti garisnya lurus. Ini ke atas, ini yang ke bawah. Yang sebelah kanan sendiri ini non-linear. Kalau tarik garis linear, maka arahnya ke sana atau ke sana atau ke sana atau ke sana. Itu kalau yang linear. Kenapa itu kita butuh teknik untuk membuat sebuah fungsi non-linear. Nah, time series. Jadi data ada yang termasuk data time series di mana y-nya di sini bentuknya sebuah number. Ini time-nya mengarah ke dalam time. Contohnya di sini adalah exchange-nya, exchange time, dan time. Untuk yang di sini bentuknya nilai tukarnya. Nilai tukarnya di sini. Ada yang biru, ada yang orange. Ini disebut sebagai time series karena x-nya bentuknya time. Next presentasi. Sama seperti yang tadi, bentuknya time. Tahun. Di tengah-tengahnya ada bulan, di tengahnya bulan ada hari atau minggu. Ini adalah grafiknya. Nah, untuk analisa regresi berarti bagaimana menemukan sebuah sebuah fungsi untuk mempolakan ini. Kita bisa aja ke sini garisnya. Sini garisnya nanti. Nah, kalau kita pakai linear, berarti kita tarik garis lurus ini. Dan seterusnya. Contoh yang di sini adalah time series, data time series untuk COVID-19. Yang saya ambil di sini dari Cina dan dari Korea Selatan. Jadi bagaimana menemukan sebuah pola di sini sampai turun. Bagaimana menemukan polanya sampai dia bisa turun, pola patternnya ya. Ini datanya time series. Salah satu teknik yang paling gampang, sederhana untuk mendapatkan data time series ini, mengolah data time series terjadi sebuah informasi atau menemukan patternnya, kita menggunakan simple regresi. Simple regresi ada yang linear, ada yang smoothing. Kita bisa pakai smoothing sendiri. Ketika datanya bentuknya regresi dengan x-nya bukan berdasarkan waktu, banyak variabel. Nanti saya akan contohkan datanya. Kita bisa menggunakan neural network, bisa pakai SVM regresi atau double simple regresi. Untuk hari ini sama dengan kelas yang pagi, menggunakan simple regresi polinomial. Contoh, kenapa harus menggunakan polinomial? Kalau yang data sebelah kiri, yang putih ini, kita bisa tarik garis lurus langsung.
sudah bisa ketemu polanya. Kita bisa tarik garis ini, maaf ya tulisan saya jelek, tarik garis lurus ini, ketemu sebuah polanya. Ini adalah sebuah fungsinya dinamakan Y sama dengan A0 ditambah X tambah A1 pangkat 0. Ini kalau punya linear. Tapi kalau seperti ini kita tarik garis linear, jadinya mungkin seperti ini. Nah, maka lebih bagus ketika kita menggunakan sebuah grafik atau fungsi polinomial seperti ini. Maka kalau polinomial, apa yang berbeda dengan yang linear? Fungsinya ditambahi A0 ini tetap ya, sorry ini X1, ini salah, X1 ini A0 dikali X0 ditambah A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2. Masih seperti ini. Ini jadinya grafik seperti ini. Kenapa itu kita butuh sebuah polinom? Dari sini. Nah, untuk simple regresi polinom, kita punya dua buah persamaan. Persamaan yang pertama, seperti yang tadi saya terangkan, gimana cari nilai Y, yaitu dengan A0 dikali X0 harusnya di sini, ditambah A1 dikali X1 dan seterusnya. Jadi tinggal kita lihat berapa ordo yang kita mau pakai. Kalau ordonya 2, hanya menggunakan sampai sini, A0 A1 dikali X, berarti grafiknya sampai sini aja. Kalau ordonya 2, maka Y nya hanya segini dan seterusnya. Kalau A3, ordonya 3, berarti saya pakai 3 di sini. Di sini A3 matrik 3 kali 3, 3 kali 3 di sini, Y nya sampai 3 barisnya. Contoh di sini 3 kali 3. Di sini kita bisa ganti dengan sigma X pangkat 0, maka hasilnya sama. Jadi kalau program ya, kalau mau program, di sini diganti sigma X pangkat 0. Di sini X pangkat 1, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Ini kalau 3, berarti kalau 4, kita punya 4 kali 4 di sini. Ketika 3 kali 3, maka yang dibutuhkan adalah Y-nya sebanyak 3, Y di sini. X0 dikali Y, X1 dikali Y, X2 dikali Y. Ya, A1, A0, A0, A1, A2 ini apa? Ini adalah sebuah koefisien yang kita cari. Yang kita cari berapa nilainya? Kita bisa menggunakan yang kita kemarin kuliah di komputasi numerik. Kita bisa pakai eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan atau Gauss-Seidel. Nah, contohnya di sini kita punya data A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 dengan Y-nya 3, 4 dan seterusnya. Kemudian kita akan lakukan sebuah pencarian fungsi. Ketika menggunakan order 2, maka garisnya akan bersifat linear lurus. Ketika ordernya 3 yang di tengah di sini, maka garisnya akan sedikit melengkung. Ketika 4, maka lengkungannya lebih kerasa di sini. Semakin banyak order, maka semakin mengikuti datanya lengkungannya. Contohnya ya, contoh di sini ketika ordernya 2, saya tarik garisnya lebih panjang lagi, di sini lebih panjang lagi, maka harusnya seperti ini. Masih mengikuti datanya. Ketika 2, ini akan semakin ke atas lengkungannya, tergantung data yang kita pakai. Berarti cenderung ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Ketiga, seperti ini malah dia bawahnya turun, di sini malah ke atas lagi. Nah, ini contoh data regresi
yang X-nya lebih dari satu buah fitur, datanya lebih dari satu buah X, satu fiturnya ada banyak, ada high, open, close, sama low. Yang jadiin sebuah target di sini adalah close-nya, open, high, sama low. Ini sebuah datanya X-nya, maka X-nya high, open, low, close-nya sebagai Y. Ini contoh dari kelas kalian. Data yang tadi yang saya tunjukin sebelumnya ini, ketika dilakukan sebuah training dengan neural network, maka yang hijau adalah aktualnya, targetnya ya, target datanya aktualnya. Yang biru adalah estimasi atau output programnya. Kita di sini punya sebuah pola. Polanya walaupun agak naik turun tapi masih mengikuti datanya. Hasilnya di sini sangat kecil sekali errornya. Oke, untuk pengujiannya ada SSE, ada MSE, ada MAE, ada MAPE atau MAD. Sudah pernah saya ajarkan waktu malam dulu komputasi numerik. Saya ulangi lagi, SSE adalah sum square error, di mana errornya didapatkan dari Y estimasi dikurangi Y aktual dikuadratkan. Di total namanya SSE, dibagi N namanya MSE. Kalau untuk absolut errornya adalah error Y aktual dikurangi Y estimasi diabsolutkan. Di total dibagi N jadinya MAD. Yang agak beda adalah presentasi error. Presentasi error AP ya. MAPE berarti MAPE itu mean absolute percentage error. Jadi errornya di absolute dulu kayak tadi, kemudian dibagi sama Y aktualnya dikali 100, kemudian di total dibagi N. Rumusnya di bawah MAPE. Oke, sekarang bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk membuat programnya atau menghitungnya? Nanti saya sudah coba-coba saya bikin sebuah program di MATLAB. Saya bikin program di MATLAB di mana programnya ini tinggal datanya dimasukkan. Ini contoh datanya dimasukkan, ordernya dimasukkan. Saya bikin ordernya 3 aja. Kemudian saya coba running, grafiknya seperti ini. Ini grafiknya seperti ini. Nah, sekarang tugas kalian adalah merubah ini ke dalam perhitungan manual. Oke, contoh. Kita langsung buka Excel aja. Ini sheet. Kita ada X, kita punya Y. X nya kita masukin 1 sampai 7. Y nya 9655. 6 7 9. Kita plotting dulu biar tahu. Insert. Grafiknya seperti ini seharusnya. Oke, sekarang step selanjutnya, ini hanya tampilan aja grafiknya ya. Step selanjutnya adalah menghitung. Kita ikuti persamaannya. Contoh yang saya pakai adalah order 2 dulu. Order 2 yang saya kasih contoh. Berarti yang saya kasih persamaan saya tempel di sini biar nggak bolak-balik. Buka. Nah, saya punya ini. Maka step pertama adalah menghitung ini. 2 kotak di sini. 2 ini ya, N X pangkat 2. Ini X pangkat 0 harusnya. Maka saya bisa tulis di sini X pangkat 0. X pangkat 0. X pangkat
pangkat 2, di sini X pangkat 3. Sekalian nanti X pangkat 4. Ya kita hitung X pangkat 0, maka rumusnya adalah X dipangkatkan 0. Pasti semua bilangan ketika pangkat 0 pasti hasilnya 1. Seperti ini sama dengan tadi, cuma sekarang diganti pangkat 1. Pangkat 2 seperti kayak tadi ya. Ini sorry, manual aja biar nggak bingung. Ini dipangkatkan 2 sama dengan ini dipangkatkan 3 sama dengan X nya dipangkatkan 4. Tarik garis. Sudah. Sekalian ininya sudah saya hitung semuanya. Sekalian sekarang ini X1, Y1, Y2, Y3 nya. Maka saya hitung di sini. Ini ya. X0 yang ini 1, 2, 3. Maka X pangkat 0 dikali sama Y. Nah, X pangkat 0 ini dikali sama Y. Tarik. X1, X pangkat 1 dikali sama Y. X pangkat 1 ini tes. Terakhir langsung aja. X pangkat 2 dikali sama Y. X pangkat 2 dikali sama Y. Sorry, tadi belum di sum. Yang kita cari adalah sumnya. Sum dari ini sampai di sini. Tarik garis. Ini juga di sum, tarik garis. Oke, sekarang kita mau selesaikan adalah order 2. Saya mau pakai ordernya 2, maka kita harus petakan matriksnya. Nih, matriksnya berarti yang saya pakai N, sigma dari X pangkat 0. X pangkat 0 itu ini. 7. X pangkat 0. Atau N ya. X pangkat 0, sin pangkat 7. Maka ordernya sama dengan 2. Di sini saya tulis. Value 7 X pangkat sigma X 28. Di sini sigma X 28. Di sini sama dengan sigma pangkat 2. Nanti biar dinamis ya, saya kasih X pangkat 1 sama dengan sigma X pangkat 0. Setelah ini berarti kita cari Y-nya. Y-nya di sini ya. Y-nya saya kasih di sini. Y-nya di sini X0 kali Y, X0 kali Y, maka 47. Ini kita yang ambil. Ini kita ambil, sebelahnya berarti X1 dikali Y. Ini kita ambil. Terus ini hasilnya. Kemudian kita berapa A1, berapa A0, berapa A1. Ini yang harus kita hitung. Kita bisa menggunakan formula dari kalkulator solvingnya. Linknya ini
kita bisa ganti equationnya, tambah kurang, kita masukin x1 nya 7, 28 7 28 sama dengan 47, di sini 28 140 191. Maka kita terserah mau pakai yang mana. Solvingnya ini, oh beda. Ini ya, 44/7. Hehehe, langsung aja saya tulis di sini 44/7, yang di sini 3/28. 44/7 3/28, ini hasilnya. Terus bagaimana mencari Y estimatornya? Berarti Y estimasi, saya tulis di sini aja, Y estimasi untuk order kedua, maka formulanya pakai ini. A0 berarti ini dikali dengan X pangkat 0 ditambah yang ini dikali X pangkat 1. Jangan lupa ketika koefisiennya kita beri dolar. Untuk koefisien ya, untuk koefisiennya A1 sama A2, A0, maka estimasinya segini. Kita tarik garis ke bawah, ini datanya sampai dengan 7 biar sama. Ini udah ketemu datanya. Kemudian ketemu errornya, error absolutnya, maka error absolut adalah absolut dari Y estimasi dikurangi sama Y aktual. Ini absolutnya. Kita sum, tarik garis, kurang 1, enter. Ini adalah error dikurangi n dibagi n. Nah, ini namanya, n nya adalah 7, n 7. Kita percepat, taruh sini. Ini disebut sebagai MAD. Kemudian ada error lagi, namanya error kuadrat, sama dengan yang tadi, saya koma di sini aja, cuma di sini sorry, ini aja saya copy. Nah, ini kan absolutnya kita hilangkan, pangkat 2 total sama dengan sum ini disebut sebagai SSE. Udah selesai pekerjaan kita. Ini MAD, ini SSE. Kemudian gimana grafiknya? Grafiknya kita tarik garis lagi. Kita copy ke sini. Kok hilang?
Nah, saya ulangi lagi, bikin grafiknya dulu di sini. Saya bikin grafik di sini dulu. Sketcher, scatter. Ini jadi grafiknya. Kemudian kita tarik garis ini. Nah, ini grafiknya. Tarik garis. Ini yang dua ordo 2. Gimana dengan 3? Maka dengan 3 kita hanya tinggal ganti ininya. Saya ganti di sini. Ordo 3 berarti saya mengambil ini persis. Saya ambil value. Ulangi aja lah. Sama dengan 7 sama dengan 28. Karena 3, ordernya 3, maka kita sampai 3 kali. Di sini kita kopas 13. Sorry ya, langsung aja value. Di sini angka 3. Ini kita copy value-nya. Yang terakhir, nih, tas. Ini dapat x-nya, y-nya berarti ini x1 kali y, 2 kali y, 3 kali y, dan seterusnya. Kita pakai ini. Nih, udah jadi. Kita cari A1, A2, A3 nya dengan cara yang sama. Kita pakai kalkulator biar cepat. Karena 3 berarti ini 1 sama kayak ini, 7, 2, 8, 40. Tujuh 28 40 784 784 191 140 784 46 76 1. Ada 3 81 per 7, maka kita tulis di sini A0 A0 A1 A2. 81 per 7 minus 41 per 12 minus 3784. Minus kah? Nggak ada. 3784. Kita ketemu matriksnya, ketemu koefisiennya, maka sekarang kita tulis estimasi sama dengan yang tadi. Kita copy formulanya aja. Oke, saya ulangi dari awal.
ini dikali dengan X pangkat 1 ditambah dengan X pangkat 2 dikali dengan koefisien A1 ditambah dengan koefisien A3 dikali dengan pangkat 2. Oh, lupa nggak saya beri 3. Saya beri koefisien. Delapannya nggak perlu ya. 1 2 3 4 5 6 7 6 7 di sini. Kemudian kita plotting lagi. Ini tadi seperti ini ya. Kita plotting lagi seperti yang sama kayak tadi. Insert. Sorry, ada yang salah. Harusnya bentuknya melengkung seperti ini. Kita cek lagi rumusnya. C33 dikali ini pangkat 0, ini pangkat 1, insert, escape. Nih kita copy sini. Nah ikuti ya. Ini yang order 2, order 3, sini order 2. Tugas kalian bikin data sendiri, dihitung seperti punya saya pakai order 2 dan order 3. Itu tugasnya. Saya akhiri. Selamat malam.